Jadi kalau kita melihat dari judulnya aja udah ketahuan kan Bu ya. Ada customer, ada relationship, ada manajemen. Nah itu Bu ya, ini ada 3 kata kan Bu ya. Jadi unsur customernya, ada hubungannya, ada manajemennya. Nah kalau customer, Ibu sudah bagian customer udah ketahuan Bu ya. Bagaimana pelanggan bisa puas gitu layanan kita. Nah relationship ini hubungan. Hubungan nanti kita lihat Bu ya, hubungannya ini seperti apa sih? Hubungan sekedar, hubungan itu ada macam-macam ya Bu ya, tingkatannya. Sekedar tahu, atau sudah jadi teman, sudah jadi sahabat, sudah jadi tanda kutip jadi pacar, atau jadi keluarga. Nah itu nanti berarti tingkat makin tinggi dia, maka engage-nya, kekuatannya makin bagus. Nah baru bicara manajemennya. Bicara manajemennya berarti kan ada unsur, berarti di situ bicara manajemennya berarti apa? Ada unsur perencanaannya di situ. Ada pengorganisasiannya, ada pelaksanaannya, dan juga pengawasannya. Nah, jadi 3 seperti itu, Bu ya. Nah, ini apa sih manfaatnya pelatihan ini? Pertama, ya Ibu kalau belum tahu berarti kan sudah tahu dong apa konsep prinsipnya CRM. Kemudian kedua, bagaimana memahaminya, lalu apa yang bisa dilakukan sesuai dengan 3 fungsi. Nah, ini sini Bu, serunya Bu ya. 3 fungsi dari CRM. Berarti di sini unsurnya ada marketing, ada selling, ada service. Nah inilah serunya Bu, kenapa ini banyak diminati. Memang karena CRM ini menggabungkan 3 ilmu Bu ya. 3 ilmu. Ilmu pemasaran, marketing, ilmu penjualan, ilmu service. Jadi 3 digabungkan ya. Lalu kemudian bagaimana mengembangkannya berbagai strategi. Lalu, nah ini lalu Bu ya. Nah, kalau di marketing nanti ada strategi 4P, kalau di CRM itu ada strategi namanya 4R. Nah, ini dia ada relationship-nya, bagaimana bangun hubungan, kedua retention, mempertahankan, nah ketiga baru bicara tentang referral, mereferensikan, dan terakhir bagaimana recovery. Kalau ada masalah, komplain, bagaimana kita merecovery dengan 3 pendekatan. Itu pendekatan dari marketing, sales, sama service. Nah, itu dia. Jadi gabungan 3 divisi, Bu ya. Karena kenapa? Karena memang sasarannya satu, yaitu customer. Nah, kemudian bagaimana mengolah data. Nah, ini ya. Jadi kita bagaimana mengolah data yang ada. Nah, nanti kita lihat, Bu ya. Lalu bagaimana mengimplementasikan. Nah, itu kira-kira gambarannya, Bu. Secara umum tentang CRM. Secara tidak langsung, Ibu memainkan 3-tiganya, Bu ya. Dari orang tidak tahu, kan betul nggak Bu? Apa sih program pensiun saya? Kenapa saya mesti ikut program pensiun mandiri kan gitu ya? Iya. Dia tidak tahu, berarti Ibu kan mesti menjelaskan. Nah ketika Ibu menjelaskan, itu sudah fungsi marketing Bu ya. Orang tidak tahu menjadi tahu. Kalau jadi butuh menjadi butuh kan gitu ya. Nah itu marketing. Lalu kalau soal keanggotaan, kalau keanggotaan sih nggak ini Bu ya, nggak susah Bu, karena udah langsung otomatis Bu ya. Udah bisa dipercaya langsung masuk. Nah, tinggal nanti biasanya masalahnya di servisnya, Bu ya. Ketika orang itu sedang mulai membutuhkan. Mulai dari situ ya. Bersuara mereka, Bu ya. Oke. Nah, ini gambar prosesnya. Nah, apa yang dilakukan? Jadi CRM itu ada ya kalau Ibu sudah pernah belajar marketing, dia ada 4P ya, product, price, place, promotion. Nah, kalau CRM ini 4R strateginya Bu ya, yaitu relationship, bangun hubungan. Nah hubungan seperti apa tadi? Dari tahu, kenal, teman, sahabat, jadi pacar, jadi keluarga. Nah itu hubungan Bu ya. Sampai orang itu close dengan kita. Kalau dia ini ya umum. Kalau Ibu kan otomatis dia masuk. Tapi kan harus membangun hubungan. Yang kedua retention. Nah retention artinya apa di sini? Karena kalau pelanggan yang umum, dia bisa keluar masuk Bu ya. Bisa keluar masuk. Nah, berarti kita jaga supaya tetap apa? Tetap dia loyal. Nah, ini namanya retention. Menjaga di sini ya, retention di sini. Kita bikin modelingnya, gimana komunikasinya, bagaimana mengoptimasikan. Kalau swasta, Bu ya, seperti itu kalau kita umum. Ayo kita actionnya kita, nah keluarlah bentuknya, website, ada macam-macam ya. Interaksi di sini lagi, Bu. Kembang lagi. Ini seperti siklusnya. Semua serba digital. Itu dia. Wah, itu kadang-kadang lebih parah ya. Itu gambarannya Bu, gambaran dari CRM. Sampai di sini kira-kira
Sudah jelas, Bu ya? Di sini nanti bermain apa di sini? Relationship, Sehat ya, Pak, ya? retention, referral, recovery. Inilah lengkap semuanya. Dan semua ke-record, Bu ya, di sini, Bu ya. Dengan database ini. Maka tadi apa? Kalau sudah perusahaan atau organisasi menggunakan CRM, perusahaan nggak pernah takut kehilangan karyawannya, Bu. Iya. Bagian marketing keluar, dia nggak pusing karena semua database sudah lengkap semua di sini. Iya. Nah, nanti database-nya, Bu, di sini, Bu. Sampai database itu ada 2 macam kan, Bu ya. Ada database formal, yaitu menyangkut alamat, di mana, umur, sebagainya. Itu formal kan, Bu ya. Ada database yang informal. Informal itu seperti hobi, minat, ketertarikan, bahkan nih, Bu ya, membeli sesuatu di marketplace, itu database Ibu nggak hilang tuh, Bu. Bisa dibaca oleh orang lain. Gitu. Maka sekarang kan lagi pusing kan, kok tiba-tiba aku udah penawaran ini lagi ya. Nah, itulah tugasnya CRM. Misalnya Ibu, di tahun beli make up merek apa gitu ya. Nanti perusahaan lain ada menawarkan produk lain lagi, Bu. Ibu nggak beli make up lagi nih, Bu. Gitu dia. Entah by WA, by SMS, apa saja. Atau di Facebook Ibu akan muncul tiba-tiba tuh, Bu. Lihat ini, Bu, gitu ya. Karena ini kan terhubung. Nah, inilah sistem CRM. Gitu, Bu ya. Marketing, sales, service. Nah, Ibu sudah semuanya nih, Bu ya, berkomunikasi di sini. Gambar seperti itu. Jadi, seseorang atau customer Ibu bisa berkomunikasi dengan Ibu dengan nyaman. Dan bahkan Ibu bisa mengembangkan berbagai produk-produk baru, ya. Yang apa? Yang dibutuhkan customer. Makanya saya yakin Ibu kalau berkembang terus di kreativitasnya di pensiun, itu bisa Ibu melakukan apa saja, Bu. Ya, jadi sini market, Bu ya. Lalu kalau Ibu ya di sini pemasaran sederhananya adalah proses sosial, Bu ya. Manajerial untuk apa sih? Tadi mengetahui apa yang dibutuhkan dan diharapkan dari pelanggan kita ya. Nah, kita bagaimana melayani pelanggan kita. Nah, ini sederhana. Ini marketing. Makanya tugas marketing nanti memetakan pelanggannya apa yang dibutuhkan, diinginkan, dan diharapkan. Nah, ini Bu ya, 3 ini Bu ya. Dibutuhkan, diinginkan, dan diharapkan. Nah, itu dia fungsi marketing. Untuk printernya lagi mau di-servis sebentar. Ini saya mau. Nah, baru bicara strategi. Nanti strategi marketing dia dari visi-misi perusahaan. Iya. Udah kebayang kira-kira, Bu ya. Iya. Oke. Baik, Bu. Toko itu dua macam, Bu ya. Ada toko online, toko offline. Offline itu toko contoh di mall. Di luar sudah promosi, misalnya baju merek apa gitu ya, merek apa yang terkenal gitu ya. Outletnya ada di mall. Karena dia tertarik promosinya, lalu dia datang ke toko di mall, begitu masuk ke toko sama salesnya SPG-nya dicuekin. Nah, akhirnya nggak ada sellingnya kan, Bu ya. Padahal yang tadi tidak butuh, tidak tahu jadi tahu, butuh tidak butuh jadi butuh. Tapi salesnya tidur, Bu, males, Bu. Nah, disinilah pentingnya peran sales di sini atau selling dalam dunia CRM. Makanya kalau dunia offline, begitu orang masuk ke web kita, pasti ada dicek kan, Bu ya. Berapa banyak nih, langsung kan ditawar-tawarin gitu ya. Begitu Bu sekali, pernah nggak Bu masuk ke suatu web seseorang atau web perusahaan, besok-besoknya Ibu banyak terima penawaran, Bu. Nah, itulah fungsi dari sales gitu ya, langsung jualan. Nah, oke, kalau sales intinya apa? Intinya adalah pertama dia satu kegiatan ya, bagaimana dia mencari pembeli, jadi kan sudah terpengaruh gitu ya, memberikan petunjuk agar membeli, ya dapat menyesuaikan. Jadi di sini yang sederhananya apa?
Yang orang-orang yang tadi sudah tahu, sudah punya kebutuhan, dipastikan dia membeli produk kita. Itu dia. Intinya, dipastikan membeli. Jadi jangan dia masuk toko kita, nggak jadi beli. Baik toko online maupun offline kita. Nah itu dia intinya Bu ya. Nah, jadi dunia sales ini adalah dunia yang menjaga di sini. Nah dalam CRM, kan Ibu udah punya database. Nah, di sini tugas Ibu ya, memastikan mereka membeli. Cuman kalau tempat Ibu kan sudah pasti mereka beli, Bu ya. Masuk, begitu jadi karyawan langsung masuk ke bagian dan peserta dari pensiun mandiri. Dan ini nggak kompleks, jadi sederhana, gampang sekali gitu ya. Nah, yang orang-orang di toko-toko di luar sana, ini kompleks banget begini ya. Sangat sulit gitu ya. Kalau Ibu dulu sekarang Ibu bisa perhatikan Bu ya, kalau Ibu lihat toko pizza, sekarang Bu, Ibu pernah memperhatikan Bu, toko pizza Bu, Pizza Hut. Iya. Gimana mereka sekarang turun ke jalan Bu? Iya, kasian banget Bu ya. Karena yang di dunia dia udah mau bangkrut kan Bu. Nggak tahu Indonesia. Indonesia ini masih, nggak tahu, kayak Indonesia masih kuat ya. Jadi sales-salesnya di sini disuruh keluar jualan di pinggir jalan kan Bu ya. Iya, kebayang Bu ya, segitu keren produknya, tiba-tiba sekarang jualan di pinggir jalan Bu. Iya. Nah, artinya dia selama ini udah bagus marketingnya, tapi ternyata pelanggan tidak masuk. Bangun hubungan, baru apa? Building needs-nya. Apa yang dibutuhkan dia, baru kita berikan solusi produk dan jasa gitu ya. Baru closing. Nah, ini dunia penjualan. Nah, ini lebih detailnya Bu. Ya. Seperti prospek. Sekarang teman-teman di Pizza Hut, dia bukan lagi menunggu, tapi sudah aktif ketemu keluar. Bangun hubungan di masyarakat gitu ya. Data, menawarkan semuanya. Nah, itu fungsi sales Bu ya. Aktif dia. Dia sudah bukan lagi menarik, tapi sudah mendorong sekarang Bu. Kan dunia sales itu ada dua macam Bu ya. Ada push sales, ada pull, tarik. Kalau tarik dengan promosi, orang datang, masuk ke tokonya. Tapi sekarang rupanya mereka nggak cukup narik, nggak kuat lagi power dari promosi dia. Sekarang dia push. Semua tim salesnya ditugaskan supaya dorong keluar supaya terlibat jualan. Nah itu dia strategi pakai push selling supaya dia selamat, nggak tutup Pizza Hut itu Bu ya. Ngeri Bu ya, segitu gedenya bisa kolaps juga Bu ya. Secara internal berat dia. Nah saya nggak tahu nanti McD dan lain-lain. Kalau dia nggak merubah strategi dia, bisa tutup juga Bu. Karena orang pada ngeri kan, gitu ya. Masih bertahan McD ya. KFC juga udah mulai turun. Iya, mulai pada puyeng semuanya. Nah, kalau yang Burger King juga berat juga dia Burger King. Tapi dia belum keluar ya. Salesnya masih di dalam kamar dia, masih dalam ruangan. Ya, tapi saya lihat pizza yang aktif ya. Pizza aktif, Pak. Saya lihat, waduh. Saya lagi juga memperhatikan nih pizza ini selamat nggak nih gitu ya. Mudah-mudahan selamat gitu ya. Tapi saya lihat bagus strategi dia. Sekarang keluar dia gitu ya. Nah, disinilah Bu fungsi dari CRM Bu ya. Begitu sudah tahapan meyakinkan, di sini dari prospek terus sampai dia closing. Nah, di sini bermain CRM Bu di sini Bu. Nah, di sini apa key count-nya? Nah, di sinilah peran antara CRM dengan sales. Yaitu gimana? Bagaimana sales menjaga hubungan, relationship-nya. Bagaimana salesperson itu meretain, mempertahankan. Gimana sales mendorong customer-nya supaya mereferensikan. Bagaimana sales melakukan recovery. Maka perhatikan Ibu, kalau Ibu melihat sales yang hebat, contohnya Ibu kalau Ibu ikut di Indovision, maka dia promosikan kepada para pelanggan, tolong dong, Anda kalau mereferensikan dan closing, Anda dapat free langganan Indovision selama setahun. Udah mulai tuh Bu sekarang Bu. Didorong sekarang gitu ya. Nah inilah tugasnya apa? Itu referral Bu ya. Nah itu ya Bu ya. Ini konsep layanan seperti itu. Jadi intinya nggak pusing-pusing. Gimana CRM itu dalam konteks service memperhatikan ini semua Bu. Kebutuhan dan harapannya pelanggan. Nah baru di sini kan ya. Bagaimana solusinya? Nah solusi tetap aja di tangan Ibu kan Bu ya. Nggak bisa, pelanggan nggak bisa memilih. Karena pilihannya tadi hanya 2. Masih muda dan yang 2 tahun menjelang pensiun. Udah pensiun pasti aman, duitnya nggak akan berubah-ubah lagi. Karena pakainya investasinya hanya yang aman, deposito, selesai gitu ya. Nah kalau nggak solusi sudah gitu ya, tinggal dijelaskan aja gitu kan ya. Nah ini tantangan bagi servis. Nah kalau
ada pelanggan yang bisa pergi juga susah juga kan ya. Belum pelanggan ya. Karena Ibu nggak bisa pilih-pilih, jadi aman gitu ya. Kemudian penyebab hubungan pelanggan menjadi rapuh gimana? Nah ini Ibu ya, kalau di dunia bisnis yang lainnya, yang pergerakan bebas gitu ya, kadang-kadang karena bisa perubahan ya, gara-gara kepala cabangnya pindah, bisa pindah di pelanggannya Bu, gitu ya, karena hubungan nggak begitu bagus. Jangan-jangan gini Bu, mungkin kita pernah juga merasakan gitu ya, kita misalnya Ibu ke salon ya, potong rambut, selama ini salonnya ibu siapa gitu ya, tapi begitu Ibu itu pindah, bisa loyal nggak Ibu? Tetap di salon itu Bu? Enggak kan? Nah inilah yang dibilang itu pelanggan begitu rapuhnya gitu ya. Gampang sekali. Karyawannya pindah lah keluar, atau toko cabang tutup, atau ada perlakuan tidak adil, pelanggan kurang dihargai kan gitu ya, atau sebagainya gitu ya, lokasi dan sebagainya. Nah ini pentingnya maka CRM terhubung terus. Tapi zaman sekarang sudah terjaga dengan baik dengan digital Bu ya, dengan baik di sini. Nah, lalu tadi kan kita di marketing ada 4P. Nah, sekarang juga ada rumus namanya 7P marketing. Kalau dunia marketing itu dia kan hanya ini ya, product, place, price, promotion, 4P. Nah, kalau dunia service, dia ada 3 ini Bu, ditambah 3 ini. Yaitu apa? People-nya, prosesnya, dan physical evidence-nya. Nah, disinilah nanti program-program 4R menjalankan 3 ini Bu. Program 4R, gitu ya. People-nya, prosesnya, dan physical evidence-nya. Nah, people-nya apa? Ya, bagaimana udah bagus produknya, jasa bagus, orangnya Bu, attitude-nya buruk gitu ya, nggak bisa melayani dengan baik, komplain nggak bisa jawab dengan baik gitu, akhirnya makin marah kan gitu ya. Atau prosesnya nggak cepet dia, jadi komplain dan seterusnya. Gimana merespon sesuatu? Kalau physical evidence-nya di sini menyangkut penampilan. Nah, di sini penampilan juga, kalau dulu kan ke kantor Bu ya, sekarang juga penampilan namanya website mereka. Nah, itu tantangannya ya. Oke, nah jadi ada 3 di sini ya. Nah, jadi kualitas servis kita, sekarang ngomong servis kita, nanti di sini dalam kaitan CRM, ada people, proses, dan physical evidence. Jadi, atau infrastruktur di sini Bu ya. Nah, ditambah 2P ini Bu. Ini rumus-rumus servis yang secara umum. Yang punya people, proses, physical evidence, product, dan price. Jadi dunia marketingnya diambil dua ini untuk apa? Untuk melihat dari kualitas dari servis kita, gitu ya. Nah, tapi poinnya intinya hanya di 3 ini ya, di people, proses, dan infrastrukturnya. Nanti dalam jawab 4R-nya. Kalau ini tadi sudah dijawab di dunia marketing, di dunia sales-nya. Itu Bu ya. Jadi di sini memang harus Bu ya diukur Bu. Nah, diukurnya pakai apa? Nanti saya kasih tahu. Jadi harus diukur dia. Supaya apa? Jadi kalau ada masalah nanti pelanggannya pergi gitu ya. Kalau di ibu kan nggak mungkin pergi ya. Kalau yang umum dia pergi, kita bisa ngecek kenapa ya dia pergi gitu ya. Bisa cek, oh ya ini gara-gara si ibu ini judes melayaninya, tidak nyaman dia. Wah, pelanggan bisa pergi gara-gara masalah manusia kan Bu ya. Iya. Atau pergi karena masalah prosesnya lambat. Saya komplain nggak direspon gitu ya. Atau pergi gara-gara lemot atau infrastrukturnya bermasalah gitu Bu ya. Banyak hal. Nah itu. Jadi ini harus dievaluasi Bu. Kenapa? Karena nanti evaluasi dalam kaitan 4R Bu ya. Relationship, retention, referral, dan recovery itu. Ada 4. Jadi sederhananya Bu ya, selalu 4R itu muncul sebagai strategi menjawab marketing, menjawab sales, dan menjawab service. Gitu dia. Service apa saja? 3 Bu ya. People, proses, dan infrastruktur atau physical evidence. Itu saja. Ya, nanti Ibu bisa buat gitu kan ya. Nah, kalau 2-nya ini, kalau Ibu ada marketing, ini jatahnya orang marketing. Produk sama price. Ini Bu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Bu? Enggak sih, cukup jelas. Cuman pusing dengan 7P. Kenapa? Banyak ya. Cukup jelas, cuman ini pusing 7P banyak banget ya. Ya, jadi ini kan 4P marketing. Makanya saya bilang kan CRM itu Marketing mix ya.
Saya itu marketing mix di sini itu kan kalau dunia marketing hanya 4. Product, price, place, promotion. Makanya kenapa ada 3P ini? Inilah 3P ini unsur dari service. People, process, dan evidence. Gitu, 3 Bu ya. Makanya kan dunia marketing, sales, dan service tidak terpisahkan Bu. Tidak terpisah dia. Nah, kalau marketing kan, oh ya Bu, saya tadi belum jelaskan Bu ya. Sales itu bagian dari promosi Bu ya. Kan marketing itu ada produk, price, place, promotion. Di promosi ini ada bagian namanya divisi sales. Jadi sales itu turunan dari marketing. Oh iya, iya, iya. Iya, sales. Lalu service dari mana? Service juga turunan dari marketing. Di bagian yang mana? Di bagian placing, Bu. Di placing, Bu ya. Placing ini, jadi placing itu nanti turunannya di service, Bu ya. Oh. Placing ini. Kalau nanti Ibu gitu baca beberapa literatur di marketing, nah ini biar Ibu nggak pusing ya. Kok apa sih bedanya marketing, sales, service gitu ya? Kalau sales menginduknya ke promosi. 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 Kalau gitu product knowledge itu maksudnya marketing atau selling, Pak? Kenapa? Product knowledge gitu-gitu masuknya ke marketing ya? Nah, nah di sini kan promosi kan orangnya kan Bu ya, nanti orang salesnya. Yeah. Kalau yang product knowledge, setiap sales kan waktu ketemu dengan pelanggan harus apa? Berkomunikasi kan Bu ya. Nah, dia harus menguasai namanya product knowledge-nya. Gitu dia. Jadi seorang sales di sini harus paham apa? Harus paham product knowledge, harus paham pricing, harus paham namanya placing. Nah, jadi kalau service, dia menginduknya ke placing, Bu ya. Service itu, Bu. Okay. Jadi placing. Kenapa? Nanti di tempatnya itulah nanti terjadi kan ya, interaksi dengan pelanggan-pelanggannya, gitu ya. Ketemu dia, bicara. Kalau sales tadi keluar, bergerak, semua seperti itu kan ya. Nah, tetapi sales gimana? Apa service gimana? Ya service ya harus belajar juga. Ngerti ya namanya produk, ngerti placing, ngerti price, ngerti promosi. Makanya nggak boleh lari Bu ya dunia service itu karena dia terhubung. Jadi harus menguasai juga ini 4P-nya. Ditambah orang service menguasai 3P ini Bu. Berarti kenapa orang service harus ada grooming? Harus cantik dia, kan gitu ya. Harus standar penampilannya, kan gitu ya. Dari gayanya berbicara, komunikasinya, kan begitu. Produknya bagus, tapi kenapa orang nggak mau beli ya? Karena pelayannya, salesnya jelek dalam menyambut begitu ya. Atau bagian servisnya, customer servisnya ditanyain galak banget, jutek gitu ya. Jadi ternyata kok orang jadi tidak membeli produk kita gara-gara memang faktor manusia, dan memang terbesar manusia loh Bu. Gitu ya. Karena manusia kenapa? Sangat dinamis. Hari ini bagus melayani, besok belum tentu kan Bu ya. Yeah. Hari ini bahagia, belum tentu besok bahagia. Makanya people ini menjadi hal penting bagi dunia service. Apalagi dikomplain. Orang nggak tahan dikomplain, ya udah malah meresponnya negatif gitu ya. Lalu berikutnya service apa? Kecepatan Bu ya. Bagaimana menghandle komplain, merespon pelanggannya. Nah, baru aspek physical evidence. Nah, di sini physical evidence Bu terkait dengan apa? Placing Bu di sini Bu ya. Makanya service itu terkait di sini di place-nya. Nah, biar ini Bu paham ya sejarah-sejarahnya. Makanya sales dan service itu bagian yang tidak terlepas gitu dia. Oke, maka muncullah di sini wajib evaluasi Bu. Gitu dia. Oke. Ya. Jadi kalau Ibu masih belum punya KPI di sini, masih aman Bu. Berarti mereka belum care dengan namanya KPI dari service gitu ya. Nah, di sini tugasnya begini. Nah, ini lihat Bu ya. Berarti program CRM ada relationship, retention, referral recovery. Disinilah peran Ibu ya. Bagaimana people-nya membangun hubungan. Bagaimana people-nya mempertahankan hubungan. Bagaimana people di sini mendorong terjadi referral.
bagaimana mendorong dalam recovery handling komplain di sini. Lalu gimana prosesnya dalam membangun hubungan? Bagaimana prosesnya mempertahankan hubungan? Bagaimana prosesnya membuat orang menjadi referral kita? Bagaimana dalam recovery? Physical evidence dan seterusnya. Nah, inilah ditulis bagian dari service yang PR-nya Ibu. Servisnya. Iya. Nah, jadi output dari training CRM Ibu, ketika nanti Ibu ditanya habis training CRM, lalu apa yang bisa dilakukan PR-nya? Nah, inilah PR-nya minimal, Bu ya. Tapi karena Ibu service, kan harus menguasai 4P yang lain. Product, price, place, promotion. Kenapa sih? Karena nanti terkait dalam menghubungkan seseorang itu puas, nggak lepas dari 7P. Ya Bu ya, nggak lepas dari 7P. Berarti ada aspek produk, price, place, promotion. Lalu tugas service yang utama 3. People, process, dan physical evidence-nya. Nah, di sini dia. Nah, itu kira-kira gambaran Bu ya. Secara umum, peran Ibu mesti membuat strategi CRM dalam rangka membangun hubungan. Nah, kalau boleh tahu, sebagai people Ibu gitu ya, ada standarnya nggak di dari Mandiri? Ada dong. Ya. Standar pelayanan kita ada di sini. Iya. Apa ukuran-ukurannya secara manusia, secara people, Bu? Oh, secara manusia. Oh, standar untuk melayani. Ya, pasti itu tadi yang dibilang grooming, terus sapa, ramah, begitu ya, Pak ya? Iya. Nah, itu harus dilihat kan, Bu, detail ya. Kenapa nanti people-nya itu kan aspek kompetensi dia. Aspek apa? Knowledge-nya. Jangan sampai nanti nggak paham produk knowledge-nya kan, Bu ya. Tadi kan mau ngomong kan, Bu ya, Ibu di bagian sales, di bagian service. Tapi nggak lepas dari 4P yang di depan. Product, place, promotion. Nggak lepas tuh, Bu. Nah, jadi people-nya gimana? Harus, ya knowledge-nya gimana, kompetensinya. Lalu skill-nya gimana? Skill dalam rangka berkomunikasi, skill dalam rangka menghadapi komplain, skill meyakinkan, dan seterusnya. Baru aspek attitude-nya. Seperti apa? Baru aspek grooming-nya. Nah, begitu ya. Nah, itu harus detail, Bu ya. Di dalam konteks service prosesnya. Dijabarkan semua. Nah, dari situlah baru Ibu punya program yang namanya, nah ini jelas, Bu ya. Berarti kalau Ibu hari sudah belajar yang namanya CRM, punya program yang namanya relationship. Nah, contoh begini, makanya tadi saya tanya, Ibu berkomunikasi dengan pelanggan Ibu, ya, apa saja sih yang dikomunikasikan dalam rangka bangun hubungan? Apakah hanya setahun sekali mengirim email? Enggak sih. Tiap hari juga bisa. Orang kan bisa lewat telepon juga, Pak. Oke, berarti ada konteksnya dalam rangka berkomunikasi, dalam rangka penjelasan produk, begitu Bu ya? Iya. Nah, itu kan baru relasi membangun hubungan supaya dia tetap percaya kan kita, Bu ya? Lalu kedua, kita sebagai profesional di service dalam rangka meretain. Nah, untungnya Ibu kan orang nggak ada pilihan, Bu ya? Nggak ada pilihan keluar. Berarti dia kalau retention, orang pasti bertahan di tempat Ibu, nggak mungkin keluar, gitu ya, kecuali dia berhenti. Nah, mungkin referral juga kayaknya enggak, Bu ya, karena dia mau referral ke siapa kan, enggak kan, Bu ya? Iya. Referral dia enggak. Pasti yang ada Ibu di sini relationship sama recovery, Bu. Berarti Ibu utamanya memerankan 2 ya, karena Ibu orang nggak punya pilihan, berarti Ibu hanya bermain di 2, Bu ya, relationship sama recovery. Yaitu dalam konteks handling komplain-komplainnya, begitu Bu ya. Nah, itu dalam konteks juga bisa sih Pak untuk ngasih testimoni gitu kan? Referral ke siapa, Bu? Testimoni orang-orang juga kan, peserta bisa ngasih testimoni kan, itu masuk referral kan? Iya, testimoninya untuk dalam rangka mempengaruhi orang lain di luar. Sih. Cuma mempengaruhi internal aja ya? Internal aja. Oh iya, bisa juga gitu. Masuk ya. Nggak sih, Pak? Masuk bisa. Pokoknya kalau ada testimoni, sudah kategori referral, Bu ya. Jadi orang mengacu, mereferensikan. Bisa. Itu ditaruhnya di mana, Bu? Testimoni seorang itu ditaruh di mana, Bu? Website atau di mana? Aplikasi. Aplikasi ya, oke. Berarti itu Ibu ada juga menggunakan referral di situ. Iya. Whistleblower juga ada kan? Iya, bisa di situ ya. Di referral juga dia.
Oke, ya udah berarti punya. Nah, itu yang tulis Bu ya. Berarti persyaratan orang agar mampu membangun hubungan. Persyaratan orang dalam rangka mereferral, dalam rangka merecovery. Nah, itu di sini Bu penjelasannya Bu ya. Yang kedua, apa aktivitasnya? Kan gitu Bu ya. Nah, di sini baru masuk ke prosesnya. Apa saja proses Ibu dalam rangka membangun hubungan? Ya. Maksudnya aktivitas servis dalam rangka membangun hubungan. Nah, di sini namanya bentuk proses-prosesnya. Itu dia. Oke. Nah, di sini yang perlu kita ketahui kan Bu ya. Seperti itu. Kalau kira-kira prosesnya Ibu di sini SOP ada semua kan Bu ya? Ada. Nah, lengkap ya. Yes. Proses dari mulai orang pingin tahu gitu ya, sampai dia terdaftar. Itu pasti ada proses Bu ya? Yes. Nah, itu di dalam rangka relationship itu Bu. Kategorinya situ Bu ya. Dari mulai orang pingin tahu, sampai dia berproses secara administratif, sampai dia closing, jadi anggota di tempat Ibu gitu ya. Itu sampai dia mengakhiri sampai diselesai keanggotaannya ya, karena pensiun kan Bu ya. Seperti itu. Nah, ini dalam kategori proses lengkap di sini. Selain SOP-nya juga ada form-formnya Bu ya, form-formulirnya ya di situ. Lalu prosesnya dalam rangka tadi apa di sini? Referral. Maka tadi saya tanya, diletaknya di mana? Kenapa menggunakan referral ini? Lalu bagaimana orang bisa tahu bahwa testimoninya dibaca oleh semua orang, gitu ya. Yang ketiga, dalam konteks recovery. Kalau recovery, komplain-komplainnya diekspos nggak Bu? Gimana Pak? Diekspos nggak? Ditaruh nggak di website? Kalau ada orang yang komplain? Enggak. Ya, by email sih Pak. Email aja ya. Aman berarti Bu. Aman. Ibu kebayang nggak Bu yang itu Bu, yang di Tokopedia, yang orang jual dulu yang nggak suka, terbuka sekali nggak Bu? Nah. Itu ngeri Bu, ngeri banget sih itu. Dia nggak puas, kalau dia puas sebenarnya saya perhatikan itu di marketplace gitu ya, Tokopedia atau di manapun juga, itu kebanyakan orang dia komplain sempat terekspos karena dia tidak ada komunikasi di sini Bu ya, di sini. Biasanya saya yakin orang pertama kan komplain dulu kan Bu ya, nggak terekspos kan ya. Dia ngomong dulu by email secara chat biasa. Tapi kalau dia tidak pertanyaan yang baik, ya sudah langsung dia dipublish gitu ya. Akhirnya jadi bahan apa? Bahan referral yang negatif. Gitu ya. Ini ngeri-ngerinya kalau dunia marketplace ya. Makanya marketplace itu menyangkut CRM ini menjadi hal penting dan mutlak. Harus bagus gitu ya. Nah, kalau physical evidence, kalau terkait dia bisa bangunan fisik Bu ya. Tempatnya kantor Ibu nyaman nggak? Begitu orang pensiun, duduknya, ruang tamunya, ya. Itu ya, bagaimana suasana tempat kantor Ibu menyambut teman-teman baru sama teman-teman yang mau menjelang pensiun begitu ya. Nah, apakah kesempatan nggak mereka bertemu tempat Ibu di kantor Ibu, orang pensiun? Ada nggak Bu kesempatan para karyawan yang pensiun bertamu ke tempat Ibu? Oh ada, ketika mereka melakukan klaim kan. Oh gitu, datang Bu ya? Iya datang. Nah itu kan ruangan Ibu nyaman nggak? Bukan mereka udah stres gitu. Berat tuh orang pensiun kan ya? Suasananya, welcome-nya gitu ya. Kan kadang-kadang orang pensiun ini kan kena namanya post power syndrome kan Bu ya? Aduh, aku jadi orang yang tidak berarti lagi. Nah, misalkan Ibu, tempat Ibu nih, mereka dibuat nyaman, dihargai waktu dia terakhir gitu kan ya. Ketika dia mau klaim gitu kan ya. Nah, itu dilihat dari segi physical evidence Ibu. Apakah tempatnya ada khusus buat mereka, dilayani dengan baik, nyamankah, dan sebagainya. Nah, kalau di swasta ada standar Bu ya, misalnya ruangannya, temperatur AC, standarnya 22 derajat Celcius gitu ya. Lalu tempatnya dia duduk nyaman. Unsur-unsur yang sifatnya apa? Kenyamanan dan keindahan muncul di dia. Dan dia akhirnya apa? Merasa dilayani oleh tempatnya, udah masih dilayani gitu. Belum ketemu manusianya Bu ya. Dengan dia tempat duduk nyaman, sudah ada makanan, kue-kue kecil lah. Jadi dia orang pensiun kan datang, udah kondisi dia kan galau sebenarnya Bu ya. Dia pusing, masuk ke ruangan tempat Ibu,
dia merasa nyaman, diterima dengan baik, dan dia merasa bahagia gitu. Wih, ini keren banget nih departemen untuk penanganan pensiunnya Bank Mandiri kan begitu Bu ya. Kalau menurut Ibu gimana Bu? Physical evidence atau infrastruktur tempat Ibu Bu? Mute-nya Bu, mute-nya ya. Baik Pak, karena kita juga ditambah ruangan baru di renov juga, jadi banyak yang testimoni baik sih untuk itu. Udah pakai baik Bu ya, keren. Karena itu Bu, secara psikologi orang yang mau pensiun Bu ya, pertama dia kena namanya post power syndrome. Dan banyak kan orang pensiun tuh kalau dia nggak siap, dia mengalami berbagai kebingungan. Bahkan dia kadang-kadang kalau nggak di training gitu ya, menjelang pensiun, ini uang aku dapat banyak sih, cuma bisa berapa lama tahannya gitu ya. Nah itu ada tindakan lebih lanjut ya Bu dari departemen Ibu Bu untuk menangani orang pensiun di sini. Konsultasinya kah, apa saja dan seterusnya gitu Bu? Ada sih Pak untuk konsultasinya. Dan biasanya kita lakukan penjelasan, terus dilakukan pengarahan sih Pak. Tapi sebelumnya mereka sudah dapat training sih. Betul, iya. Iya. Selain training ya kita ngasih arahan-arahan sedikit-sedikit aja sih Pak. Dan gitu. Selebihnya udah di training. Ya. Kalau menurut saya Bu, training Bu itu Bu ya, kan saya juga melatih beberapa BUMN gitu ya. Bank-bank gitu ya. Itu cuman apa ya? Dia selesai. Nah, selesai itu sudah. Padahal cuma berapa minggu sih? Paling lama 2 minggu trainingnya. Nah, itu kadang-kadang mereka juga butuh tuh. Kadang-kadang pengen ke kantornya gitu ya. Nah, itu di departemen biasanya itu datang ke tempat pensiun gitu, tempat kumpul pensiun, datang ngobrol-ngobrol. Nah, tempat Ibu ada nggak disediakan ruang sosial, Bu? Jadi para alumni ngumpul-ngumpul di situ? Enggak sih, Pak. Saya ada lihat tuh, Bu, di departemen ini, Bu. Di departemen itu apa namanya? PU, Pekerjaan Umum, PUPR. Itu di lembaga pensiunnya ada ruang khusus buat ruangan para pensiunan, kumpul-kumpul. Oh, gitu. Iya, mereka bikin loh. Kumpul dia silaturahmi gimana gitu kan, dia sharing-sharing karena kalau nggak siap cepat drop, cepat meninggal, Bu. Jadi ada ruang sosial. Kumpul lagi. Itu diwadahi oleh itu bagian mengurus pensiun. Iya. Nah, itu contoh aja, Bu ya. Jadi terkait evidence ada ruangan komunitas gitu ya. Kumpul-kumpul. Nah, cuman kadang gitu, Bu. Negatifnya yang post-power syndrome. Soalnya dia masih menjabat kan. Iya, benar. Wah, kadang ketawa juga orang-orang itu. Bapak udah pensiun, Pak. Aduh. Suka lupa. Lupa dia gitu ya. Nah, ini kan dalam rangka apa? Relationship, retention, referral, dan recovery. Jadi tempatnya gimana, suasana seperti apa. Nah, itulah yang harus dipunyai dalam konteks CRM untuk bagian service. Seperti itu, Bu. Nah, dengan seperti ini, Ibu sudah bisa membayangkan, Bu ya. Berarti ada 3P yang harus saya lakukan. Membuat apa? Program tadi, Bu ya. Relationship. Kalau retention enggak, Bu ya. Karena orang itu nggak mungkin keluar, Bu ya. Referral atau recovery. Itu 3R yang biasa efektif. Gitu dia. Nanti Ibu punya strategi di masing-masing ini. Tapi ternyata karena Ibu menangani semuanya, marketing dan sales, berarti Ibu menggunakan juga. Ditambah lagi berarti Bu ya, produk, price, place, promotion ya. Iya. Jadi semua ada 7. Gitu. Nah, itu PR-nya Bu. Iya. Tapi nanti sebenarnya, maka tadi kenapa saya tanya teknologi Ibu, IT-nya sudah mengcover belum semua itu kan begitu ya, ke 7P itu. Sistem Ibu di IT-nya Ibu. Itu belum sih gambarannya. Nanti kan komunikasinya di mana. Nah, itu sekarang keanggotaan Ibu, tadi keanggotaan ada 34.000 ya? Berapa? 30.000. Karyawan 4.000 udah berapa banyak bagian pensiun, Bu? Tidak hanya sekitar 40-an. 40 yang menangani servis, Bu? Timnya Ibu berapa orang, Bu, timnya? 5 orang. 5. Berarti kan proporsinya 35.000 dibagi 5 kan, Bu ya? Iya. Nah, itu berarti kan benar. 5 orang, bagaimana Ibu bangun hubungan dengan 35.000 orang nih kan?
Iya. Nah, itu mesti jelas. Kalau nggak pakai sistem, Bu, pusing juga kan, Bu. Apalagi, tapi kalau Ibu masih belum banyak aktivitasnya, ya masih aman-aman sih, cuma setahun sekali misalnya gitu ya. Iya. Tapi kalau sudah rutin setiap hari, sosialisasi, wah ini penting banget. Gitu. Ya, itu yang menyangkut bagian dari hubungan antara CRM dengan service. Tapi karena Ibu marketing sales Ibu tidak ada, berarti melekat di tempat Ibu. Berarti di sini, gitu. Nursi di sini ya. Ada pertanyaan Bu menyangkut ini? Service? Belum. Jelas ya. Ya, berarti ini cepat kita nih Bu. Oke. Karena kita ini ya private jadi cepat gini Bang Bu ya. Nah, berarti kita di sini tahapan berikutnya adalah implementasi, strateginya implementasi CRM-nya. Tadi kita kan sudah tahu ya, Ibu sudah punya yang namanya tadi ya, modelnya Bu ya, sudah punya capture datanya udah ada. Langsung. Nah, tadi yang memang belum ada, Ibu belum terkoneksi dengan sistemnya HRD Bu ya. Iya. Belum terkoneksi kan ya. Bahkan Ibu kalau sudah terkoneksikan sudah bisa kebayang mereka seperti apa kira ya udah berarti nggak ada. Jadi kemungkinan kita berbisnis di situ nggak bisa Bu ya. Yang ada kita bisnis dengan pihak lain, pihak ketiganya. Iya. Berarti di sini proses pertama adalah assessment, apa yang mesti dilakukan, kenapa mesti pakai CRM gitu ya. Nah, jadi bagaimana intinya sih kalau tempat Ibu bangun hubungan aja sih Bu ya. Jadi untuk relationship, lalu referral sama recovery, itu aja 3 itu Bu ya. Yang bangun di sini ya. Iya. Oke. Iya. Nah, baru di sini secara taktiknya gitu ya. Kita mau implementasi karena ini Ibu membayangkan ini Ibu ingin segera implementasi CRM Bu ya. Bayang situ. Ya pura-pura lah Bu ya. Implementasi bertanya tahapan ini begini nih. Nah, jadi ada taktiknya di sini. Pertama ya sistemnya mau seperti apa di sini ke depannya. Jadi Ibu bayangkan kalau CRM yang canggih itu sekarang adalah seperti marketplace itu Bu ya. Yang orang ya Tokopedia, Bukalapak itulah CRM yang udah murni Bu ya. Kelihatan di situ, bisa berinteraksi di situ, bisa berkomunikasi, bahkan bisa kedeteksi. Ibu kira-kira belanjanya apa saja, perilaku seperti apa akan kedeteksi. Jadi perilaku kita kebaca semuanya. Nah, kemudian tahap kedua bagaimana CRM di sini ya. Terhubung di sini kan. Proyek-proyeknya, bisnis seperti apa ya. Menerapkan sistemnya di sini ya. Nah, apakah nanti detailnya offline atau online? Nah, ini dikembangkan Bu ya. Lalu tahap ketiga, bagaimana melakukan segmentasi database-nya. Kita tentukan, jadi customer kita itu kan bervariasi nanti ya. Nah, kalau nggak ada punya pilihan bisnis, ya udah nggak apa-apa, hanya satu saja ya. Bagaimana kita berhubungan dengan secara online dengan pihak lain. Nah, oke. Itu cara-caranya Bu, taktisnya. Jadi, seperti itu Bu, gambar sederhananya Bu ya. Secara teknisnya. Step-stepnya. Tapi ya tentu nggak boleh sendirian. Lagi-lagi penerapan CRM ini, dia yang terlibat di sini, proyek di sini adalah divisi marketing, divisi sales, divisi service. Karena dia tidak boleh sendiri. Dia 3 divisi ini. Kalau menjalankan CRM di sini. Ada pertanyaan Bu, menyangkut taktik dari strategi penerapan CRM? Jelas Bu ya? Nah, ini dia terkait dengan kontrol. Jadi di sini semuanya seberapa efektif CRM di tempat kita harus diukur Bu ya di sini ya. Dihitung. Makanya tadi CRM apa Bu? Ada customer relationship management. Customer jelas customernya Bu ya. Customernya. R-nya relationship. Bagaimana Ibu bangun hubungan? Tadi di sini ada 4 R. Relationship, retention, referral, recovery. Iya. Lalu M-nya manajemen. Berarti di sini ada strategi membuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai fungsi kontrol. Nah, jadi CRM itu nggak boleh jalan sendiri, dia harus diawasi, dikontrol, diperiksa, harus punya metrik. Ya. Oke, jadi urutan Bu ya, karena dia manajemen maka harus dikontrol, dihitung. Nah, jadi di sini ada bukunya bagi perencanaan, pelaksanaan sampai eksekusi di sini ya. Jadi perencanaan sudah jelas Bu ya, membangun hubungan semuanya. Ya, bangun hubungan seterusnya, lalu
melaksanakan, kemudian mengukur, lalu melakukan koreksi. Nah, disinilah peran berikutnya adalah mengukur sini Bu ya. Mengukur dari apa yang kita lakukan. Nah, apa ukuran-ukuran pertama? Tadi kan intinya CRM ini apa? Inti CRM kalau dia secara umum, bagaimana pelanggan loyal. Loyal Bu ya, pelanggan itu loyal. Yang kedua, volume penjualan kita terus meningkat. Bagus dia. Itu intinya. Baru nanti kita kalau dia pelanggan itu kok nggak loyal, baru kita tarik. Kenapa nih? Apakah yang salah? Salahnya di marketing kah? Salahnya di sales atau salahnya di service? Nah itu jadi ada feedback Bu, kalau setelah kita ukur. Jadi setelah kita ukur, harus jelas. Tadi ukuran dari service. Berarti ada people, ada proses, ada physical evidence. Ditambah lagi ada produk sama price. Bahkan kalau Ibu nggak punya lain harus ada 7 gitu ya. Diukur. Itu kita melihat namanya kepuasan pelanggan kita. Jadi bahasa kita sekarang makin jelas Bu ya. Kepuasan pelanggan itu harus mengukur 7-7-nya. Ya, karena kalau Ibu nggak punya ya. Apa yang diukur? People-nya, prosesnya, physical evidence, itu yang mutlak, service, lalu ditambah produk, price, ditambah lagi placing sama promotion. Nah, di sini tugas kita mengukur Bu ya. Ini hal prinsip. Setelah diukur, maka kita tahu seberapa ada penyimpangan, seberapa kita ada masalah gitu ya. Lalu berikutnya apa? Kita melakukan tindakan korektif. Gitu dia. Nah, ini contoh alat ukurnya Bu ya, metriknya gitu ya. Bagaimana respon rate-nya gitu ya. Kalau kita dunia marketing umumnya Bu ya. Nah, tentu nanti di sini nggak berlaku sih buat Ibu, karena Ibu kan semua sudah captive market Bu ya. Customer nggak berubah. Enak Bu. Kalau yang dunia swasta harus diukur Bu ya. Gimana keluar masuknya, pelanggan responnya bagus nggak, lalu efeknya ke sales naik nggak revenue-nya kan Bu ya. Seperti itu, naik nggak gara-gara CRM. Lalu pelanggannya seberapa besar dia bertahan di tempat kita, terus loyal sama kita. Lalu efek terakhir adalah apa dampaknya kepada return on investment kita. Nah itu ada 4 ya, mesti dicek Bu ya. Tapi kalau Ibu nggak usah pusing-pusing, hanya people, proses, sama physical evidence. Ditambah produk dan price. Ditambah lagi kalau Ibu nggak punya, berarti ada placing sama promotion. Nah, itu dia. Dilakukan Bu ya. Tapi Ibu ada promosi nggak Bu ya, kalau boleh tahu Bu? Promosi ada sih Pak, untuk seperti top up dan begitu. Oh, karyawan bisa top up Bu ya? Bisa. Wah, Ibu ada marketingnya dong. Baru ku tahu nih jadinya. Tapi enggak juga sih, itu kan berdasarkan, jadi kita nggak men-suggest orang itu untuk melakukan top up gitu. Jadi itu berdasarkan kesadaran dari peserta sendiri gitu. Nah, ini aku mau tangkap di bahasa Ibu nih. Berarti Ibu ada fungsi marketingnya Bu ya. Baru ku tahu nih sekarang nih. Jadi, wah betul nih Bu, fungsi marketing nih berarti. Berarti ada produk dong Ibu ya. Selain program pensiun sendiri, punya kesempatan orang untuk top up kan Bu ya? Iya. Ada lagi yang lain Bu, selain top up Bu? Kalau tadi kan ngambil nggak boleh kan Bu ya? Betul Bu ya? Ngambil nggak boleh, berarti ada top up. Boleh, top up. Nah, berarti di sini mau tidak mau, Ibu melakukan fungsi marketing dan sales Bu. Marketing nah, itu, iya, marketing iya. Penjelasan mengenai top up. Tapi kalau sales kayaknya enggak deh gitu. Nah, kalau Ibu tahu kan tadi sales kan ya? Nah, ini ya, biar Ibu mulai, nah berarti Ibu naik ini CRM-nya. Jadi kalau marketing kan Bu ya tadi prinsipnya kan gini Bu ya, marketing adalah menolong customer kita yang tidak tahu menjadi tahu. Oh, ternyata ada tuh program top up. Betul Bu ya? Ya. Lalu kedua, Ibu berkomunikasi lagi dengan mereka. Ini loh, dari yang tidak butuh menjadi butuh Bu. Nah itu Bu ya, tidak butuh menjadi butuh. Nah berarti di situ di dalamnya Ibu harus melakukan fungsi dari 4P. Tapi kan berarti, di sini kita tidak
tidak menyarankan seorang itu untuk melakukan top up juga, Pak. Oh, Kan ya? kalau sales itu kan kita bagaimana kita menarik customer gitu kan untuk melakukan membeli produk kita ya begitu kan. Dan kalau di sini kan kita tidak melakukan hal itu gitu. Karena Ibu belum didorong. Belum di-push. Ingat tadi kan? Berarti Ibu belum dituntut KPI itu, Bu ya? Belum dituntut KPI untuk menjual top up kan, Bu ya? Iya sih. Memang enggak sih. Atau belum ya? Atau belum ya? Jangan-jangan belum nih. Jangan belum. Iya. Padahal peluang itu, tinggal begini kan, Bu ya? Begitu punya program top up, apa sih benefit top up, Bu? Bagi karyawan? Untuk menambah uang pensiunannya nanti sih. Iya. Berarti dengan misalnya kalau kamu taruh di tabungan, deposito hanya bunganya 5%. Dengan kamu ikut program yang muda tadi, program yang umum, kita pengembalian kita keren loh. Bisa 15% per tahun. Kira-kira tertarik nggak, Bu? Kalau Ibu misalnya sebagai karyawan. Uang saya kalau taruh di bank, setahun cuma 5%, Bu. Iya sih. Kan up and down juga, Pak. Nah, kan makanya tadi saya bilang kan ya, setiap orang itu kan ada pribadinya macam-macam. Ada yang high risk taker, dia berani ngambil risiko. Ada yang avoid risk, dia mencegah. Nah, karyawan Bank Mandiri yang 34.000 orang, itu pasti bervariasi. Nah, berarti tugas Ibu tadi harusnya Ibu berkomunikasi dengan 34.000 orang, mana yang orang risk taker, mana yang avoid risk. Pernah nggak Ibu memetakan, Bu, di situ, Bu? Enggak. Nah, PR Ibu lagi. PR lah, Bu ya. Tadi kan outputnya, nih, ini saya lihat lagi, Bu ya, contoh ya. Dari, sorry, kok mana mati nih? Contoh, Bu ya. Di sini, oke. Ini yang Bu di sini nih, Bu, yang tadi saya lihat ya. Nah, di sini, Bu. Nah, di sini, Bu ya. Berarti di sini Ibu jelas, Bu ya. Tadi kan Ibu udah punya capture data nih. Berarti capture data Ibu di sini ditambahin lagi satu poin. Coba Ibu melakukan identifikasi. Di sini identifikasi, Bu ya. Kan Ibu udah punya data di sini, Bu, data warehouse. Betul, Bu ya? Nah, di sini Ibu melakukan namanya fungsi intelligence, Bu. Intelligence ini apa? Memetakan. Pertama memetakan karena Ibu kan punya produk. Ya. Punya produk, Bu ya. Produk utama ada tadi ya, pensiun. Kedua, produk top up. Nah, di sini Ibu memetakan pertama, mana dari 34.000-nya karyawannya Bank Mandiri ini, mana yang risk taker, mana yang avoid risk, mana yang setengah-setengah gitu ya. Nah, di sini. Berarti udah jelas kan, Bu ya, kalau survei. Ini aku punya produk ini nih. Tapi di sini ciri-ciri, ya gitu, Bu ya. Kita punya produk begini-begini nih. Dan ini mau tahu kan ya, kalau kamu taruh deposito di Bank Mandiri, sekarang berapa, Bu, deposito di Bank Mandiri, Bu? Kalau boleh tahu. 5,5%. Ya. Berapa tingkat pengembalian di pensiun Ibu? Tingkat pengembalian. Berapa persen sekarang, kalau boleh tahu? Tingkat pengembalian itu pembayaran ya, Pak ya? Iya, enggak. Nilai penambahan uangnya, investasinya dia. Oh, per tahun. Sekitar 11%. Bu, gede banget kan, Bu? Kalau itu betul, Bu ya? Iya sih. Saya sih daripada saya naruh di deposito, saya taruh 4.000 aja. Cuma nanti persyaratannya, Bu ya. Persyaratan kalau saya top up, bisa saya ambil lagi. Berarti Bu harus punya peraturan, kalau saya top up, suatu saat saya bisa tarik kembali. Nah, itu ada nggak aturannya, Bu? Nggak ada. Nah, berarti Ibu mesti desain produk lagi. Gitu, Bu. Iya sih. Keren kan? Iya. Jadi di sini mau tidak mau Ibu harus perkuat marketing Ibu ilmunya. Karena CRM ini marketing, sales, dan service. Nah, lanjut, Bu ya.
Ketika sudah capture data, dapat semuanya, maka di sini dapatlah insight, dapatlah informasi dari customer Ibu. Bu, saya mau dong. Uang saya kan di deposito di Mandiri hanya 5,5%. Ternyata di dana pensiun, saya bisa 11,5% loh. Ya, saya pilih yang 11,5% dong. Iya. Nah, cuman dari DP Ibu belum terbuka, mungkin komunikasinya masih belum banyak. Nah, disinilah program itu, kalau Ibu punya produk itu, program berikutnya, yaitu Ibu melakukan namanya promosi. Promosi. Nah, promosi Ibu dilakukan belum dengan gencar. Hariannya, mingguannya, bulanannya ke semua karyawan, 34.000 karyawannya Mandiri. Enggak sih, belum. Nah, berarti Ibu masih aman-aman aja. Aman-aman aja. Kalau sudah karena nggak menjadi KPI, nggak jadi KPI kami. Belum ya? Belum. Kalau aku mudah-mudahan enggak sih. Enggak. Kalau dugaan saya, kalau nanti sudah gitu, mau nggak mau Ibu harus punya divisi marketing. Marketing ya? Iya. Divisi marketing. Ketahuan jadi saya bisa baca, oh ada ternyata gitu kan. Logikanya. Jadi Ibu naruh deposito di Bank Mandiri 5,5%. Ternyata Ibu tahu sebenarnya punya 0,5%. Tapi nanti tentu kalau ada top up, itu berarti Ibu harus punya regulasi baru, bisa diambil. Iya. Tapi dengan jangka waktu tertentu. Kalaupun diambil kepepet, dia kena penalti. Kayak deposito sama kan? Sama Uni dong. Sama. Gitu. Nah, di sini nanti tugas berikut berarti melakukan fungsi marketing, gitu kan ya, menjual. Nah, itu kan ada nanti teknik menjual kan Bu ya, pemasaran dulu. Kan ingat pemasaran Bu, dari orang tidak tahu menjadi tahu. Berarti Bu ada proses sama edukasi. Kedua, dari orang tidak butuh menjadi butuh. Berarti Ibu kemampuan menginfluence, mendorong. Berarti memaparkan, kalau kamu nabung di deposito Bank Mandiri hanya 5% loh. Kalau di dana pensiun kami 11,5% loh. Pilih mana? Tapi ingat ya, 11,5% itu ada high risk. Ya. Nah, seperti itu. Oke, aturan berikutnya, kami punya aturan kalau yang top up bisa di top up, bisa juga ditarik dengan risiko. Nah, itu kan tinggal sifatnya administratif saja. Nah, itu fungsi dari marketing, Bu, mempengaruhi secara promosinya. Nanti apalagi begitu top up dikasih payung. Wah, itu kan Bu ya. Dikasih payung, kasih gimmick. Nah, itu bagian dari promosi. Lalu placing-nya. Tadi kan sudah placing-nya. Tadi price sudah dapat bunganya berapa ya. Lalu nanti top up-nya kan ada minimum 50 juta, 100 juta. Jadi paketnya ada macam-macam, kan begitu ya. Ditahan berapa lama? Tahan sebulan, tahan setahun, tahan 5 tahun, tahan 10 tahun. Gitu Bu ya. Nah, tahap berikutnya fungsi dari sales, Bu. Nah, tinggal sales di sinilah. Sales, ingat tadi Bu, kalau sales Bu, ketemu, berkomunikasi face to face. Lalu presentasi, jualan. Udah deh Bu, kalau udah gitu Bu, yang terjadi Bu, apa yang terjadi? Karyawan depen keliling-keliling jualan Bu. Iya. Jualan. Nah, biasanya seperti ini tentu nggak rumit ya. Biasanya marketing sama salesnya dijadikan satu dia. Yang satu. Sudah jualan keliling-keliling kan. Mau apa? Berkomunikasi dengan para karyawannya Bank Mandiri. Karena kan nggak dijual keluar kan Bu ya. Itu dia. Udah. Dan sendiri di situ dia. Nah, disitulah nanti fungsi sales. Siapa yang mau. Nah, itu diobservasi di situ Bu ya. Akhirnya punya target. Nah, di orang baik, kalau misalnya di sini, wah jadi banyak Bu ya. Bahkan gini Bu, kalau Ibu, tadi kan saya tanya, di semua kantor cabang Mandiri, ada nggak kiosnya? Jadi orang mau top up, kalau udah canggih sistemnya gitu ya, udah nggak perlu lagi, kemudian Ibu langsung dia sendiri bisa top up gitu. Bahkan terhubung dengan tabungannya Bank Mandiri, pasti terhubung gitu kan ya, dengan tabungannya dia. Keren tuh Bu. Namanya bahasanya kios Bu ya. Terkoneksi semua kemana-mana. Ya contoh itulah paling gampang. Ya, kalau di bank sekarang store tunai, store tarik kan gampang sekarang Bu. Itu namanya kategori kios lagi Bu ya. Kalau lu kan ATM tarik doang. Sekarang sudah store bisa, bikin apa menjadi anggota baru bisa dan seterusnya. Nah ini kalau Ibu di challenge ya. CRM. Cuman ini nggak boleh sendiri Bu ya.
harus ke manajemen. Jadi inilah CRM. Ada marketingnya, ada salesnya, ada servisnya. Gitu. Ada pertanyaan, Bu? Sudah belum. Oke ya. Jadi jelas ini Bu ya, fungsi marketing. Berarti Ibu tadi kan di sini lengkap lagi kan Bu ya? Jualan semua di sini. Oke. Tadi ya di sini ya. Oke. Nah, sekarang sudah jalan semuanya. Dihitung. Nah, di sini dikontrol Bu ya. Jadi diukur lagi semua Bu, prestasi kita Bu, goalnya. Seberapa efektif penerapan. Nanti berarti kalau tadi Ibu ikut jualan tadi, oh ya, itu Bu tadi yang top up itu peminatnya sedikit Bu ya? Nggak banyak ya? Yang top up, program top up. Iya, belum banyak karena kan memang itu kan biasanya orang-orang tertentu aja sih Pak. Biasanya yang bos-bos tuh yang begitu. Tapi kalau denger sih pasti saya mah tertarik Bu. Kalau iya gitu, Bu, sih. Kasih ya. Nah, Ibu sendiri dengan top up Bu. Nah, top up-nya ada minimum nggak Bu? Jumlah berapa top up-nya? Persentase dari gaji sih Pak. Oh gitu ya. Jadi bukan besaran rupiah. Iya. Kalau itu kan dan kelemahannya itu nggak bisa diambil itu sih Pak. Nah, bikin dong harusnya nggak fair dong gitu ya. Harusnya kalau saran saya, kalau bisa nambah, harus bisa tarik juga. Itu membuat apa customer kita bahagia kan Bu? Gitu ya. Kenapa kan ini kan kategorinya investasi. Iya. Kalau investasi kan bisa ada dong returnnya buat saya dong. Gitu. Nah ini memang mesti fleksibel ya. Nah itu Bu, ada bonus tambahan tuh Bu. Dan akibatnya Bu, karyawannya di debit mandiri bisa ada bonus rutin Bu. Oh iya benar ya. Iya kan? Ada bonus itu kan, ada fungsi marketing, fungsi sales ya. Nah nanti ada bonus-bonus, keren Bu. Asik Pak, kalau saya sih asik karena saya orang marketing ya, orang sales gitu ya. Wah ini duit gede juga nih. Karena pasarnya apa? Captive, pasarnya sudah ada Bu, 34.000 orang. Nggak pusing-pusing lagi. Dan juga saya yakin teman-teman di Mandiri sudah well educated Bu. Pasti juga sudah tahu. Begitu dengar deposito 5,5%, di pensiun 11,5%, wow, udah pengen aja deh. Tertarik gitu ya. Seperti itu. Iya Pak. Iya. Benar. Jadi nanti berarti kan Ibu bisa ngukur nanti Bu, tingkat profitabilitasnya, pendapatannya. Nah ini bisa berkembang ya. Berarti kalau selama ini kan Ibu revenue nggak dihitung kan, gitu ya. Karena nggak terukur tuh yang namanya top up-nya. Nanti ke depan bisa diukur nih Bu, ini Bu revenue Ibu, pendapatan Ibu. Sini dia. Marginnya berapa, berapa administrasinya, conversionnya dan seterusnya, gitu ya. Aspek internalnya. Aspek customer-nya berarti Ibu nanti penambahan customer acquisition-nya Bu ya. Customer yang melakukan top up. Gitu kan ya. Dan seterusnya. Nah, itu tadi yang kategori yang top up itu bisa diistilahnya ini Bu ya, namanya upselling. Upselling Bu, naik upselling-nya. Kalau cross-selling kalau Ibu kan nggak ada produk lain kan Bu ya. Cross-selling itu produk yang berbeda gitu ya, dan seterusnya. Nah, secara ini bisa ya cost-nya itu dan seterusnya ya. Oke. Selesai Bu. Oke, ini karena kita target Ibu tadi sebelum jam 12. Ya, tapi kalau tadi hampir sore saya kasih tugas-tugas Ibu banyak PR-nya. Jangan dong. Nah, kira-kira begitu Bu gambarannya Bu. Iya, nah, siap. Seperti itu. Nah, kira-kira apa lagi Bu yang Ibu mau tanyakan terkait dengan CRM? Udah sih Pak. Memang kalau private belum. Biasanya akan menemukan pertanyaan ketika berjalan. Ada rencana Bu, mau penerapan CRM Bu? Gimana Pak? Ada rencana penerapan CRM? Ada lah Pak, pasti Pak. Iya, karena memang CRM ini walaupun mungkin nggak di kerjaan, mungkin di bisnis lain ya Pak ya, di luar sana yang akan dibangun. Karena CRM ini kan sekarang booming. Kenapa setelah itu munculnya marketplace Bu? Dalam rangka relation itu, wah program nih, diskon nih. Itu begitu Bu kata-kata diskon, itu program apa Bu kira-kira Bu? Relationship atau retention Bu? Retention. Retention, iya.
nih ada program member nih khusus nih, dapat ke sini gitu ya. Retention. Lalu itu Bu, tukar tambah. Apa Pak? Tukar tambah, program tukar tambah. Retention kan masih. Iya, itu udah ngerti tuh. Iya. Gitu. Nah, jadi kalau retention kan dari orang yang tidak tahu sama sekali sampai dia closing. Itu relationnya. Kalau retention, gimana menjaga supaya dia tetap loyal sama kita. Kalau referral, ini lain lagi. Referralnya apa? Dia membantu kita seperti member get member. Bahkan orang tersebut bisa dapat bonus, fungsi sales gitu ya, fungsi marketing. Bahkan di Bank BNI, Bu, Bank BNI, dia setiap karyawannya wajib mereferalkan customer baru, Bu, di Bank BNI. Saya bertahu baru Bank BNI. Jadi setiap hari, semua karyawan harus terlibat mereferensikan satu nama customer. Contoh dia nih makan malam atau gitu ya, jajan di pecel lele gitu ya, pecel lele. Lalu dia tahu pecel lele ini si abangnya ini, si masnya ini, dia nabung di mana, pinjam uang di mana. Nah, dia harus dapat nama orang ini dan nomor handphonenya, dan juga dia nasabah mana. Lalu database ini dikirim ke bagian marketing, salesnya. Nah, marketing akan follow up. Nah, disitulah fungsi apa? Fungsi referral. Jadi si karyawannya, si Bank BNI sudah terlibat dalam fungsi marketing, referral gitu ya. Nah, juga referral tadi Bu ya, bisa Ibu dari sudut customer Ibu bisa membantu jualan sebagainya. Atau bahasanya namanya jadi reseller gitu ya, reseller dan sebagainya. Itu sih gambaran-gambaran Bu ya, manfaat dari CRM di sini yang begitu luas, sekarang begitu kerennya gitu ya, berkembangnya. Makanya orang lagi tertarik banget belajar CRM karena menggabungkan 3 ilmu sekaligus, marketing, sales, dan service. Gitu dia. Terus sederhana. Terus setelah CRM bagusnya apa nih Pak? Kenapa? Terus setelah CRM bagusnya apa nih? Rekomendasi Pak Johnson nih. Jadi kalau Ibu CRM, tinggal Ibu memperdalam ke ini. Ibu kan service sudah memperdalam marketingnya, memperdalam servisnya. Service nggak? Memperdalam salesnya. Kan harus diperkuat sini kan Bu ya. Nanti baru belajar tentang digital marketingnya Bu ya. Digitalnya begini. Iya tuh aku pengen ambil itu digital marketing. Digital marketing. Iya. Ya. Nanti kan belajar tentang bikin apa namanya konsep marketingnya, gimana jualannya, bikin apa namanya cara komunikasinya kan gitu ya, memviralkan dan sebagainya gitu Bu ya. Itu memang lagi banyak orang sekarang kan ya. Sekarang itu Bu booming banget ya dunia marketplace itu ya. Setiap orang kan sekarang ini ya, setiap orang bisa bisnis. Kenapa? Karena marketnya nggak perlu fisik. Yeah. Hanya mendaftar di Tokopedia atau di mana saja, dia sudah punya toko. Iya, benar. Bahkan dia kalau di rumahnya atau di tetangganya ada ruko gitu ya, jualan apa saja, dia nggak ada di marketplace, kita bisa jualan Bu. Iya. Contohnya sebelah Ibu nih ada jualan pakaian itu ya, pakaian wanita gitu ya, apa saja gitu ya. Dia belum di online kan, tinggal Ibu datang ngobrol sama dia, mau nggak kita kerjasama? Saya jualan di online ya produk Anda, tinggal nanti begitu ada permintaan, kamu yang packaging, kamu yang kirim ya. Iya. Bisa. Jadi reseller deh. Reseller gitu kan ya. Jadi sekarang ini hanya orang malas saja sih yang nggak bisa bisnis. Gitu ya. Nanti baru adu nasib kan. Begitu masuk di marketplace, baru kan berapa besar kan ya. Kita masukkan di top 10-nya gitu ya dan sebagainya gitu ya. Nah itu tergantung nanti kita menggunakan web kita dan sebagainya. Makanya ada kan program promosi, member get member dan sebagainya gitu ya. Itu soal teknik marketing sih gitu ya. Ini sih bisa ditingkatkan aspek itu sih Bu. Iya Pak. Iya. Siap. Nah itu ada pertanyaan Bu. Semuanya di sini. Memang di sini di lampirannya ada banyak juga lain-lain sama aja Bu ya. Cuma dia lebih detail Bu ya. Bahasa-bahasanya nih Bu. Gini kan. Acquisition apa saja istilah-istilahnya sih gitu ya.
retention kan gitu ya. Lalu customer evangelism dan sebagainya. Nanti kan sudah bagian dari CRM detailnya kan Bu ya. Berkembang di sini. Lalu apa saja faktor-faktor kritikal ya implementasi CRM? Ya, top management ya. Teknisnya seperti apa? Apa menjadi prioritasnya? Tapi sekali lagi setiap kita apakah bisa nggak tanpa teknologi Bu? Kira-kira CRM Bu? Nggak bisa. Bisa saja, tapi kita nggak bisa meng-capture banyak. Nggak banyak. Contoh ya, misalnya contohnya kita, ini orang ini sebenarnya sukanya apa sih customer kita gitu ya. Itu kalau kita nggak punya sistem, nggak bisa kedeteksi Bu. Kalau punya IT bagus, dia komen apa sih di Facebooknya? Kebayang keren Bu ya. Kita bisa mendetek orang ini sebenarnya komen-komennya apa sih yang dia omongin sih di Facebooknya dia atau di Instagramnya dia. Oh ternyata dia suka traveling. Kalau kita sebagai perusahaan perusahaan jasa tour and travel, bisa kan Bu kita tawarin, Mbak nih kita ada langsung bisa masuk sekarang tuh Bu. Nah itu aja kesusahan kalau kita nggak punya teknologi Bu ya. Nggak bisa terhubung dengan Instagram, nggak bisa terhubung dengan Facebook. Tapi kalau punya teknologi, CRM Indo keren gitu ya, terhubung semua-semuanya Bu. Makanya kadang-kadang keren ya, heran juga tuh ya. Baru beli Tokopedia, beli apa gitu ya, tiba-tiba di Facebook saya, di depan saya langsung keluar pilihan-pilihan produk lain. Iya. Beli baju, tiba-tiba ada saudara nih, ada pilihan baru lagi nih. Dia nggak langsung sih, tapi dia menggunakan iklan dia, masuk ke Facebook saya gitu ya. Oh, baru dijawabin lagi lain-lain, kan langsung kan ada produk baru lagi nih gitu. Memang susahnya begitu sih kalau nggak punya teknologi ya, dan seterusnya. Nah ini proyek-proyeknya, kalau band project Bu ya, sudah detail ya, membuat konsepnya, apakah kasusnya, ide-idenya kan gitu ya, menjalankannya sampai meruningkan gitu ya, seperti itu. Nah customer data tadi Bu ada ini Bu ya, ada sifatnya korporasi, ya di sini ya, ada sifatnya khusus. Nah ini Bu kepribadian Bu. Sekarang ini dunia marketplace, sekarang itu justru sudah data personal ya masuk Bu. Apa yang disukai. Makanya sekarang ini sangat mudah mendapatkan riset di marketplace. Dengan cara siapa? Ngetesnya pakai itu ya. Kenapa kan ada para influencer Bu ya di dunia kayak Instagram gitu ya. Ada nih orang-orang yang menjadi menjadi influencer gitu ya di YouTube segala macam gitu kan. Kenapa? Sudah masuk ke pribadi dia nih. Masuk seperti ini ya. Kerennya. Nah, customer data, lihat Bu ya, banyak Bu ya. Lihat Bu di sini nanti Bu. Tadi kan data ada dua Bu ya, data formal dan data informal. Nah, disinilah masuk Bu, lihat Bu ya, apa yang dibutuhkan, diinginkan. Jadi semua nanti komunikasi dengan klien kita akan terekam dengan baik di sini Bu, database kita. Knowledge-nya, skill dia, belief-nya dia, value-nya dia. Nah, kalau sudah dapat data semuanya, langsung kita punya produk Bu di sini. Ya, apa yang menjadi dia loyal dan sebagainya, lifestyle-nya dia kan gitu ya. Sudah kalau gini Bu, udah enak banget. Tinggal mengelompokkan, lalu tinggal kita berkomunikasi, jualan deh. Nah, ini nanti dasar-dasar kita Bu, yang namanya nanti di dalam ilmu namanya digital marketing. Gitu ya. Nah, sini sih datanya Bu ya, data capture-nya ya. Ada risetnya seperti ini, lalu pakai data warehousing tadi ya. Yang mau pakai sistem-sistemnya di sini ya. Nanti ke prosesnya seperti ini. Kan ini nggak usah pusing Bu ya. Ini sudah di orang IT ngerjain ini Bu. Orang IT nggak usah pusing. Nah, yang kita perlu apa di sini? Nanti outputnya ini kan data masuk Bu ya ke sini Bu ya, ke SIM IT. Lalu kita punya data ini, knowledge managementnya di sini. Customer kita, segmentasinya, modelingnya, kira-kira trennya seperti apa. Nah, di sini. Baru kita dalam rangka kita berkomunikasi. Jadi, ini Bu nggak usah pusing data warehousing di sini. Ini tugasnya mesinnya IT. Yang nanti kita butuh di sini Bu ya. Capture data dari sini. Di data knowledge managementnya. Itu dia. Baru kita olah deh. Gitu dia. Oke ya. Ya, ini arsitekturnya, gambar prosesnya IT-nya ya. Tadi sudah di sini Bu ya. Oke. Kita foto bersama ya Bu. Ya. Saya hitung ya Bu. 1, 2, 3. Sebentar Pak.
Kok nggak terasa? Satu. Lembar evaluasi gimana? Lembar evaluasi, untuk lembar evaluasi dan absensi sudah saya kirimkan ke WA-nya Ibu Nursil. Nanti mohon diisi ya, Bu. Oke, siap. Ya, ada absensinya juga saya sudah kirimkan. Iya. Ya. Ini saya foto lagi ya, Pak, Ibu. 1, 2, 3. Boleh gaya bebasnya, Bapak Ibu? 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sudah. Baik, terima kasih Ibu Nursil. Terima kasih, Pak Jansen. Semoga bermanfaat, sudah diimplementasikan. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih. Training lain boleh Bu, kontak lagi kita Bu ya. Oke, siap.